Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali pagi ini, mari bersama-sama kita naikkan pujian Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Pada tahun 1887, seorang imigran ke Amerika, Thomas Paine, melonjak dari kemiskinan ke kemasyuran melalui karyanya yang brilian. Dari tulisannya, dia memberi inspirasi bagi orang-orang Amerika untuk bangkit melawan Inggris dan memperoleh kemerdekaannya dalam Revolusi Amerika. Pada puncak kisah suksesnya, Paine membuat sebuah kesalahan fatal. Dia mulai menulis masterpiece-nya, sebuah buku yang menggambarkan kepercayaan agamanya. Dia meramalkan bahwa bukunya The Age of Reason, abad akali pemikiran, akan menghancurkan Alkitab dengan mengungkapkan berbagai mitos dan legenda belaka. Dia percaya bahwa dalam waktu 100 tahun setelah buku itu terbit, Alkitab hanya akan ditemukan di museum dan di sudut-sudut pengap toko buku bekas. Buku Paine terbit di London pada tahun 1794. Namun, alih-alih membawanya ke ketenaran dan kemuliaan yang dia harapkan, buku itu berubah menjadi momok yang menghantuinya seumur hidup sampai mati. Serangannya atas Allah dan hal-hal kudus begitu menjijikan, sehingga banyak teman dan pengagumnya berubah melawannya. Dia berlayar ke Amerika untuk memperbaharui kembali persahabatannya dan memperoleh kembali kemasyuran yang telah hilang. Namun terlambat. Mantan teman-temannya tidak mau lagi berurusan dengannya, dan publik yang dulu menyanjungnya mengejeknya sebagai orang aneh dan penghujat. Karena sedih dan putus asa oleh kegagalannya, kesehatannya merosot. Dia menjadi lumpuh dan terus berbaring di ranjangnya hingga kematiannya. Dia mati tanpa teman dan kesepian pada tahun 1809. Ramalannya tentang firman Tuhan tidak terbukti. Alkitab justru melezat menjadi bestseller dunia
dan menjadi tuntunan abadi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, melihat hal ini menjadi peringatan akan kita bahwa firman Tuhan abadi, kekal selama-lamanya. Firman Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun, bahkan tidak dapat untuk dihujat seenak hati kita. Tuhan dapat berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena Dia Maha mengetahui, Dia berkuasa, dan Dia dapat bertindak menurut apa yang Dia mau. Melalui firman Tuhan, melalui renungan pagi hari ini, melalui kesaksian ini, kita belajar bahwa Allah melalui firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan." Tuhan bertindak sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Quotes untuk kita, akal tanpa Alkitab seperti tubuh tanpa mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih mengingatkan kami bahwa firman-Mu kekal abadi selama-lamanya. Firman-Mu adalah penuntun hidup kami. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman dan penuh rasa takut akan Tuhan, akan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.